mudah karena artinya tuh kurang lebih sama juga kayak ini. Hi, mungkin di bahasa Mandarin dibacanya re. Kalau yang ini suki untuk di bahasa Jepang, kalau di bahasa Mandarin biasanya dibacanya ye. Dan kurang lebih untuk penulisannya sama, hanya cara bacanya aja yang beda. Dan ini salah satu, ini tuh asal usul terjadinya penulisan kanji seperti matahari di sini. Ini dari matahari besar sama mereka dipersempit. Jadi kurang lebih kayak gini penulisannya. Terus kalau untuk bulan, mereka ngelihat bulan, ada awan, sama mereka dipersempit lagi pakai garis di sini. Lalu mereka persempit lagi biar gampang cara nulisnya kayak gini. Kalau pohon di sini mereka persempit jadi akar sama dahan. Dari ada batangnya, ada cabangnya, lalu ada akar, sampai ke bawah, lalu jadi begini kurang lebih. Lalu kalau cara baca kanji sendiri itu dibagi jadi dua, yaitu kunyomi dan onyomi. Kalau kunyomi itu untuk cara baca Jepang. Kalau onyomi itu biasanya untuk bahasa Cina. Seperti contohnya ini. Hi. Kalau di kunyominya itu bahasa Jepangnya hi. Kalau untuk onyominya nichi. Cara penggunaannya gini. Kalau kalau kanjinya berdiri sendiri, biasanya kita menyebutnya dengan kunyomi seperti ini, hi. Tapi kalau di situ ada dua kanji, biasanya kita pakai onyomi. Jadi seperti ini, nihong, ni sama hong. Lalu ada suki, suki. Dibacanya suki untuk kunyominya, sedangkan onyominya itu getsu. Gimana cara penggunaannya? Kalau kanji itu ada banyak, biasanya berubah gitu. Seperti ini, getsu yobi atau hari Selasa. Ada pertanyaan? Sensei, gimana sih caranya ngafalin onyomi cepat gitu? Kadang-kadang baca gitu, wah onyominya lupa, ini ada dua kanji digabung, gimana? Ya. Kalau mau cepat bisa baca ya paling balik lagi dari kitanya. Kita mau nulis sambil ngafalin. Sama banyak-banyak juga kalian baca buku kayak ada mungkin kalau kalian mau dari buku dongeng anak-anak gitu. Kalau udah bisa pelan-pelan kalian baca kayak yang manga. Kalau manga sih bahasanya lumayan berat ya. Tapi untuk kalau buat belajar kanji itu bagus juga. Oke, Sensei. Adanya Minano Nihongo. Sambil Nihongo juga nggak apa-apa, sambil belajar juga nggak apa-apa itu. Kalau mau kalian tutup si cara pembacanya yang di atas, kalian tebak sendiri itu kanjinya kira-kira apa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi penafalannya dua gitu. Iya, sebenarnya itu ada dua, kunyomi dan onyomi. Ini buat apa? Kita belajar secara umum aja, tapi untuk kedepannya tuh kita kebanyakan harus tahu dua-duanya sih cara bacanya sebenarnya. Tapi penggunaannya kebanyakan onyomi, soalnya kan kanjinya banyak. Kita harus bacanya juga pakai onyomi. Sensei, kalau nulis kanji juga kan onyomi bisa lebih dari satu, ketukar kadang-kadang. Onyomi dari satu kayak gimana maksudnya? Kan kadang-kadang apa ya, misalnya, oh itu
hi kan nichi kan. Kalau misalnya yang tadi nihong itu kan Iya, kalau ditulisin kembali kan jadi jitsu. Oh, contohnya gitu, pada sulit. sulit gimana maksudnya? Ya supaya nggak ketuker gitu. Oh, Kan kalau dibalik kan jadi jitsu. jadi Dua, honjitsu hongjitsu. ya. Biar nggak kebalik ya, kita harus tahu gitu kanjinya. Ya, kita harus tahu cara bacanya sama udah tahu juga gitu kanjinya yang mana yang benar. Balik lagi sih kita harus tahu hiragana sama cara bacanya kayak gimana. Harus hafal juga onyominya lebih tepatnya. Biar nggak ketukar juga. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Ada juga bango, yaitu nomor. Nomor dalam bahasa Jepang. Kurang lebih sama penulisannya itu kayak kanji Mandarin juga. Cuman balik lagi, cara bacanya yang berbeda. Seperti di sini, 0, kalau di Jepang itu 0, 1, ichi, 2, ni, 3, san, 4, yon, atau dibacanya, atau bisa juga dibaca si. Lalu 5, baca go, 6 dibaca roku, 7 bisa dibaca nana, bisa juga dibaca shichi. 8 hachi, 9 kyu atau ku, 10 ju. Lalu kalau 20 niju, kalau 30 sanju, 40 yon atau yonju atau shiju, 50 bisa goju, 60 rokuju, 70 nanaju, 80 hachiju, rokuju, kyuju, 100 hyakyu. Kalian juga harus, kalau untuk nomor juga mungkin harus belajar juga, karena di sini untuk angka 10 ke 100 itu beda cara pengucapannya. Lalu dari 100 ke 1000 juga cara bacanya juga ada yang beda. Lalu mungkin kalian juga akan bertanya, kalau misalkan umur saya sensei, sekarang mungkin ada yang umurnya 15 atau 16 ya. Berarti kurang lebih jugo sama juroku. Mungkin ada yang Ju-nana juga, atau mungkin ada yang Ju-yon. Mungkin ada yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Kita lanjut dari yang hyaku yang tadi. Hyaku untuk 100, 200 ni hyaku, 300. Nah, di sini harus sedikit diperhatikan karena di sini jadi san hyaku, bukan san hyaku. Lalu 400 di sini yon hyaku, bukan si hyaku. Lalu ada 500 di sini go hyaku, 600 ro hyaku. Lalu ada 600 nana hyaku. Ada 800
H, Hyaku,